Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Hilangnya Malaysia Airlines Flight MH370 pada 8 Maret 2014 merupakan salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan modern. 10 tahun berlalu sejak pesawat Malaysia Airlines MH370 menghilang tanpa jejak, menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekat dari 239 penumpang dan kru. Peristiwa ini menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan, membingungkan dunia dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Hilangnya MH370 menghadirkan gambaran yang menakutkan. Pesawat lenyap seolah-olah terserap oleh bumi. Radar kehilangan jejaknya, komunikasi terputus, dan tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Hanya keheningan menakutkan yang tersisa. Pesawat MH370 menggunakan Boeing 777 dengan nomor seri 28420 dan registrasi 9mm. Pesawat ini adalah Boeing 777 ke-404 yang pertama kali terbang pada 14 Mei 2002 dan diserahkan kepada Malaysia Airlines pada 31 Mei 2002. Ditenagai oleh dua mesin Rolls-Royce Trent 892, pesawat ini dirancang untuk menampung hingga 282 penumpang. Pada tanggal 23 Februari 2014, MH370 menjalani pemeliharaan dan pemeriksaan terakhirnya, mematuhi semua perintah keamanan untuk badan pesawat dan mesinnya. Sistem oksigen awak diperiksa dan diisi ulang 1 hari sebelum penerbangan terakhirnya tanpa adanya hal yang mencurigakan. Penerbangan terakhir MH370 terjadi pada 8 Maret 2014 ketika pesawat dijadwalkan terbang dari Bandara Internasional Kuala Lumpur ke Beijing Capital International Airport. Pada saat itu, MH370 mengangkut 239 orang, termasuk 227 penumpang dan 12 kru pesawat. Penerbangan dijadwalkan berangkat pukul 3.05 waktu setempat dan tiba pukul 6.05 waktu setempat, dengan durasi penerbangan sekitar 5 jam 34 menit, dan estimasi konsumsi bahan bakar sebesar 37.200 kg. Selain itu, pesawat membawa cadangan bahan bakar sekitar 49.100 kg, cukup untuk bertahan selama 7 jam 31 menit. MH370 lepas landas dari runway 32R pada pukul 00.42 waktu setempat setelah mendapatkan izin dari kontrol lalu lintas udara untuk naik ke ketinggian 180 atau sekitar 5.500 meter. Analisis suara menunjukkan bahwa First Officer berbicara dengan ATC saat pesawat masih di darat, dan Kapten kembali berkomunikasi dengan ATC setelah lepas landas. Malaysia 370, selamat pagi. Identify climb flight level 180, cancel the side internet direct to Ikari. Okay, level 180 direct Ikari, Malaysian 1370. Setelah penerbangan dialihkan dari ATC bandara ke radar lalu lintas udara, MH370 diatur untuk terbang pada ketinggian 350, sekitar 10.700 meter, pada pukul 1 kurang 1 menit. Kru MH370 melaporkan kepada radar lalu lintas udara bahwa mereka telah mencapai ketinggian tersebut, yang dikonfirmasi kembali pada pukul 1 kurang 8 menit. Komunikasi terakhir dari kru MH370 adalah laporan posisi otomatis pada pukul 1 kurang 6 menit. Radar lalu lintas udara mengirim pesan kepada MH370, Malaysia 370, please contact Ho Chi Minh City 120.9, good night, yang kemudian dibalas oleh kru MH370 dengan alright, good night. Menurut pesan tersebut, kru seharusnya memberi sinyal kepada ATC di kota Ho Chi Minh saat pesawat melintasi wilayah udara Vietnam. Tapi kontak dengan kru MH370 mulai hilang. Sebuah pesawat lain yang dikomandani oleh seorang kapten mencoba menghubungi kru MH370 segera setelah pukul 1 kurang 30 menggunakan frekuensi darurat udara internasional. Hal ini dilakukan untuk meminta kontrol lalu lintas udara Vietnam agar pesawat itu menghubungi mereka.
Sang kapten mengatakan bahwa dia bisa membentuk komunikasi, tetapi hanya mendengar suara desisan dan statik. Sekitar 38 menit setelah lepas landas, komunikasi antara kru MH370 dan ATC hilang ketika pesawat sedang terbang di atas Laut Cina Selatan. MH370 dilaporkan hilang dari layar radar surveillance ATC beberapa menit kemudian, tetapi dilacak oleh sistem radar primer militer Malaysia selama 1 jam berikutnya. Dari radar primer tersebut, pesawat ini terdeteksi berbelok ke arah barat dari jalur penerbangan yang seharusnya, kemudian melewati Semenanjung Malaya dan Laut Andaman. MH370 terus menyimpang dari rute yang benar, hingga akhirnya hilang dari cakupan radar sekitar 200 mil laut atau sekitar 370 km di sebelah barat Laut Pulau Pinang, lepas pantai barat Laut Semenanjung Malaysia. Setelah berupaya mencari sinyal radar dan berkomunikasi dengan kru MH370 tanpa respons. Menyadari bahwa pesawat telah menyimpang dari rute yang dijadwalkan dan hilang dari radar, pemerintah mulai melakukan upaya pencarian. Upaya pencarian dan penyelamatan juga diluncurkan di Asia Tenggara segera setelah MH370 menghilang. Pada awalnya, pencarian MH370 hanya difokuskan pada Laut Cina Selatan dan Laut Andaman, mengikuti jejak terakhir pesawat. Namun, analisis baru dari data otomatis pesawat melalui satelit Inmarsat mengungkapkan bahwa pesawat telah terbang jauh ke selatan, melintasi Samudra Hindia bagian selatan. Sebagai hasilnya, pencarian diperluas ke Samudra Hindia. Kekurangan informasi resmi selama beberapa hari setelah kejadian ini menimbulkan kritik tajam dari masyarakat Tiongkok, terutama keluarga penumpang. Ini disebabkan oleh mayoritas penumpang di MH370 yang berasal dari Tiongkok, yaitu 153 dari total 239 orang di pesawat. Operasi pencarian multinasional diluncurkan dan menjadi yang paling mahal dalam sejarah penerbangan. Australia mengambil alih pencarian pada 17 Maret ketika upaya mencari memasuki bagian selatan Samudra Hindia pada 24 Maret. Pemerintah Malaysia mencatat bahwa lokasi terakhir yang ditetapkan oleh komunikasi satelit sangat jauh dari kemungkinan mendarat, menyimpulkan bahwa penerbangan MH370 berakhir di Samudra Hindia bagian selatan. Operasi pencarian MH370 berlanjut selama 3 tahun hingga Januari 2017 dengan survei menyeluruh terhadap dasar laut yang mencakup area seluas 120.000 km persegi di barat daya Perth, Australia Barat. Namun tidak ada bukti keberadaan MH370 yang ditemukan. Namun, pada 29 Juli 2015, beberapa potongan serpihan laut ditemukan di pulau-pulau di Samudra Hindia dan di lepas pantai Afrika, diduga sebagai fragmen MH370. Dengan hilangnya MH370, semua 227 penumpang dan 12 kru diperkirakan telah tewas. Sampai hari ini, sudah 1 dekade berlalu sejak MH370 menghilang tanpa penyebab yang diketahui. Misteri hilangnya MH370 menjadi sorotan besar dalam dunia penerbangan internasional. Sebagai hasilnya, muncul banyak teori untuk menjelaskan mengapa pesawat besar ini bisa menghilang dari radar. Spekulasi tentang penyebab kejadian tersebut beragam, mulai dari kemungkinan pembunuhan atau bunuh diri oleh pilot, simulasi penerbangan oleh pilot ke arah selatan hingga ke Samudra Hindia, gangguan listrik pada pesawat, dugaan terlibatnya penumpang sebagai pencari suaka atau dalam operasi teroris, hingga kecurigaan terhadap muatan kargo di ruang bagasi pesawat. Beberapa juga mengaitkan kejadian ini dengan kondisi kru yang mungkin tidak responsif atau masalah hipoksia. Hilangnya pesawat Malaysia Airlines juga berdampak pada penjualan tiket yang menurun 1 bulan setelah kejadian. Ini kemungkinan karena penghentian sementara kampanye iklan maskapai setelah kejadian tersebut. Namun, CEO Malaysia Airlines, Ahmed Johari Yahya, menegaskan bahwa fokus utama maskapai
adalah mendukung secara emosional dan finansial keluarga dan kerabat korban. Realize that in incident like this, normally in any tragedy, there's always some evidence in place. We have not had any evidence until maybe last night. Sebagai tanggapan, Malaysia Airlines bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada keluarga dekat penumpang MH370. Arrangement will be made to bring families to the recovery areas if they so wish. Until that time, we will continue to support the ongoing investigation. Tahun 2014 merupakan tahun yang sulit bagi Malaysia Airlines. Selain kejadian hilangnya MH370, pesawat Malaysia Airlines 17 juga mengalami insiden ditembak jatuh di dekat perbatasan Rusia-Ukraina oleh kelompok yang diduga sebagai pemberontak Ukraina. Insiden tragis ini menyebabkan kehilangan seluruh penumpang dan kru pesawat. Beberapa upaya telah dilakukan, seperti analisis data satelit dan pencarian di wilayah Samudra Hindia, namun belum ada hasil yang pasti. Upaya pencarian dan investigasi terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah Malaysia dan pihak-pihak internasional. Namun misteri hilangnya MH370 tetap belum terpecahkan. Namun, pada awal Maret 2024, seorang insinyur kedirgantaran Inggris pensiunan, Richard Godfrey, menyatakan harapan baru dengan mencoba melacak keberadaan MH370 menggunakan data Weak Signal Propagation Reporter atau WSPR. In ocean, there was just one other aircraft in several hours that passed, and that passed an hour's flying time away from MH370. Godfrey meyakini bahwa pesawat yang hilang berada di kedalaman 3.000 hingga 4.000 meter di bawah permukaan Samudra Hindia, sekitar 1.500 km dari pantai Perth, Australia Barat. There are in total 160 of these detections, so they've been disturbed by an aircraft, in this case MH370. Temuannya ini juga sejalan dengan data dari ENARAT yang menunjukkan lokasi yang serupa. Dia optimis bahwa pesawat bisa segera ditemukan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Malaysia Airlines atau pemerintah Malaysia mengenai temuan ini. Jadi mari berharap akan ada kabar baik terkait misteri hilangnya MH370. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.